Lagi-lagi Sylvester kembali sita perhatian rakyat setelah emak-emak ungkap ada di Solo. Kini giliran jawara Betawi yang ucapkan jangan sampai ketemu di jalan kalau kejaksaan takut dan tak segera eksekusi. Bahkan ada narasi yang sebut bahwa Sylvester ini lebih hebat dari Harun Masiku. Kalau Harun cuma bisa menghilang, tapi kalau relawan Jokowi ini bisa bikin kejaksaan bahkan hukum takluk kepadanya. Bang Semut pun intel kejaksaan sudah tahu di mana Sylvester itu ada, betul? Saya katakan jangan sampai kita ketemu di jalanan oleh Sylvester. Kalau kita ketemu di jalanan, hukum rakyat yang akan memakai semua itu. Ternyata di negeri plus 62 ini masih ada terpidana yang lebih hebat dari Harun Masiku. Siapakah dia? Coba tebak. Itulah Sylvester Matutina, Ketua Solidaritas Merah Putih atau yang disingkat Solmed. Kalau Harun Masiku punya ilmu menghilang tanpa jejak, yang ini jauh lebih hebat lagi. Karena yang dihilangkan adalah kemampuan negara untuk menegakkan hukum. Bayangkan aja, vonis pengadilan dianggapnya cuma kayak notifikasi pesan, paket Anda sedang diantar. Tapi nyatanya, barangnya nggak pernah nyampe sama sekali. Begitulah kira-kira nasib vonis 1 tahun 6 bulan penjara terhadap seorang Sylvester Matutina, seorang projo sejati yang sangat dekat dengan kekuasaan di era pemerintahan Presiden Jokowi. Upaya kejaksaan untuk mengeksekusi Sylvester Matutina sepertinya tidak akan berjalan mulus. Ada indikasi bahwa Sylvester Matutina mendapat backup. Ada pihak-pihak tertentu yang punya kepentingan menghalangi, mencegah, bahkan ada upaya untuk membatalkan supaya Sylvester Matutina tidak dieksekusi. Saya ingatkan kepada pihak manapun yang berada di belakang Sylvester Matutina untuk jangan main-main dengan proses hukum. Ya. Jangan coba pasang badan, jangan coba menjadi bemper untuk seorang Sylvester Matutina atas kepentingan pribadi ataupun kelompok. Tentu kalau kita bicara lamanya dieksekusi, ada kemungkinan abuse of power di sini, yakni apa? Penyalahgunaan kewenangan dengan cara apa? Penyalahgunaan kewenangan itu bisa dengan tidak menjalankan kewenangan, keliru menjalankan kewenangan, atau menjalankan kewenangan bukan dalam konteks kewenangannya. Jadi zamannya Prabowo udah nggak pakai lah. Di zamannya Joko Widodo dijilat sana jilat sini akhirnya dapat jabatan sama dengan Sylvester. Sylvester ini sudah inkrah. Mahkamah Agung sudah menjelaskan apalagi yang kurang. Kejaksaan jangan beraninya sama rakyat kecil. Baru terduga sudah kalian berani tangkap. Baru terduga sudah kalian berani geledah. Ini jelas inkrah, sudah kepastian hukum yang jelas. Tidak berani untuk dieksekusi. Ada apa dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan? Kira-kira siapa, kelompok mana yang berada di belakang Sylvester Matutina? Saya berharap Kejaksaan Agung tidak gentar dengan hal seperti ini. Tegak lurus demi keadilan hukum yang diinginkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Meski vonis pidana ini telah inkrah sejak 2019, tapi hingga kini ia belum juga menjalani pidana di dalam jeruji penjara. Malahan makin sering tampil di layar-layar TV di berbagai acara. Bukan cuma itu, meskipun berstatus sebagai terpidana yang seharusnya menjalani hukuman di dalam penjara, Sylvester ini malah dapat jatah komisaris independen di BUMN Pangan, di ID Food PT Raja Wali Nusantara Indonesia Persero, setelah diangkat sama Erick Thohir pada 18 Maret 2025. Ya, kalau Pak JK sudah menyampaikan perlawanan, maka pihak yang lain mungkin juga akan melakukan hal yang serupa. Dan ini akan menjadi satu skenario atau episode paling sempurna dari kejatuhan Jokowi. Mungkin udah waktunya kita bangun persepsi baru sih. Kalau dulu kita percaya pidana itu musibah, sekarang pidana justru bisa jadi berkah. Sylvester ini divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2017 lalu dalam kasus pencemaran nama baik terhadap Yusuf Kalla dengan vonis 1 tahun penjara. Kemudian di tingkat banding, putusan ini diperberat menjadi 1 tahun 6 bulan. Yang akhirnya dikuatkan oleh putusan kasasi Mahkamah Agung pada 20 Mei 2019 melalui putusan nomor 287. Katanya sih sudah ketemu Pak JK dan sudah damai juga dengan Pak JK. Tapi sayangnya klaim itu langsung dibantah sama juru bicara Pak JK. Bahkan disebut Pak JK ini tidak pernah ketemu dan tidak kenal dengan Sylvester. Panik nggak tuh? Ya panik lah. Kalau Sylvester di jalanan diapain enaknya? Diapain? Digilipikin sampai ladas. Oke.
Kalau ketemu Sylvester di jalanan, ludahin, berani nggak? Ludahin, berani nggak? Menunjukkan bahwa dia adalah sampah, betul? Fokusnya agar mengobati apa yang menjadi praduga publik itu ada permainan itu tidak benar. Pertama eksekusi dulu. Hari inilah kalau Kejaksaan Agung mendengar acara ini, hari ini eksekusi dulu. Baru kita bicara ada apa di balik lambannya eksekusi selama 6 tahun. Apakah di sana ada penyalahgunaan kewenangan, ada obstruction of justice? Ini diteliti lagi. Dan saya setuju segala yang terlibat dalam proses ini harus ditindak. Kenapa? Kita tidak ingin menjadi presiden buruk seolah-olah hari ini orang bisa melakukan pelanggaran hukum dan kemudian bernarasi, ayo selesaikan di pengadilan. Begitu dieksekusi pengadilan dalam putusan yang sudah inkrah loh, ini kasasi Kalau masih itu- bisa diabaikan. Nah, kalau Selama ini mereka diam sampai Suryo berbicara dan kemudian sekarang direspon oleh Kejaksaan Agung. Jadi ini bukan soal vonis atau nanti hukuman yang akan diterima oleh Sylvester atau Ketua Umum Relawan Jokowi. Enggak gitu. Ini soal kenapa selama 5 tahun terakhir ini kok bisa nggak ditahan? Karena polisi banyak gitu, Kejaksaan Agung, jaksa banyak di mana-mana gitu. Kok bisa ada orang yang sudah divonis bebas gitu. Ini kan ajaib sekali ya kalau soal backup, soal orang kuat, soal apa namanya, kenapa Sylvester kemudian tidak ditahan meskipun sudah divonis, ya kita sama-sama mengerti lah. Itu nama besar relawan Jokowi, gak ada ketum relawan Jokowi yang ditahan gitu kan. Agak aneh juga kok tidak dieksekusi setelah putusannya inkrah. Jadi sahabat sekalian, ini kan kejadiannya Mei 2017, lalu inkrahnya Mei 2019. Dibandingkan dengan aktivis lainnya yang langsung ditangkap, ditahan, kemudian divonis, dan sebelum divonis berkekuatan hukum tetap sudah mengalami masa tahanan, ada yang sudah 9 bulan, 1 tahun dan lain sebagainya sampai putusannya inkrah. Maka yang dialami Sylvester termasuk istimewa, pakai telur ya, yaitu tidak dieksekusi walaupun putusannya sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi, Tapi terlepas benar atau tidaknya informasi ini, yang jelas secara hukum, meskipun ada perdamaian antara Sylvester dan Pak JK, eksekusi terhadap Sylvester Matutina ini tidak bisa di-skip, karena perdamaian itu tidak membatalkan putusan pidana yang sudah inkrah. Yang paling kita sayangkan sebenarnya bukan itu. Yang kita sayangkan adalah adanya kesan seolah-olah aparat kita ini bergerak bukan atas kesadaran sendiri untuk menegakkan hukum, tapi karena ada desakan netizen dan aktivis yang ribut di media dan di berbagai platform media sosial. Ya balik lagi ke salah satu asas hukum negeri Konoha, no viral, no justice. Sylvester Matutina bebas karena pengaruh Jokowi, sama-sama tukang bohong. Netizen menyinggung proses hukum Sylvester, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, organ relawan Jokowi usai Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala menyampaikan bantahan. Bantahan disampaikan JK melalui putrinya Muhlisa Kala. Muhlisa membantah pengakuan Sylvester bahwa urusan dengan sang ayah sudah selesai karena sudah ada perdamaian. Muhlisa bahkan sebut Sylvester pembohong karena membuat pernyataan di media 3 kali bertemu JK dan hubungan keduanya sangat baik. Sylvester divonis 1 tahun penjara oleh pengadilan tingkat pertama atas pernyataannya yang menyebut JK menggunakan isu SARA untuk memenangkan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno di Pilgub DKI 2017 lalu. Vonis diperberat Mahkamah Agung menjadi 1,5 tahun penjara.